Shalom sahabat Bahana yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Bahana Morning Devotion pagi ini. Ayat firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tidak percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan dibiarkannya dalam kesusahan. Saya tidak percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan dibiarkannya berjalan sendiri dalam permasalahan hidupnya. Saya lebih lagi tidak percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan ditelantarkannya. Saya menolak untuk percaya semua itu. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengontradiksi perkataan atau firman-Nya sendiri hanya untuk membuktikan sebuah poin. Dia adalah Tuhan yang sempurna dan Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak akan tidak menolong kita hanya untuk membuktikan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Pada saat kita datang kepadanya dan mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengizinkan orang-orang yang mengandalkan Dia untuk masuk ke dalam penderitaan dan kesulitan hidup adalah untuk bermacam-macam tujuan yang baik, bagi diri mereka sendiri ataupun orang-orang di sekitar mereka. Tuhan tidak akan memperpanjang sedetik pun penderitaan itu atau kesulitan hidup kita yang lain jika tidak diperlukan. Namun, seringkali kita sendiri dengan keras kepala menarik atau membuat masa penderitaan itu menjadi lebih lama karena kita menolak untuk memahami dan bekerja sama dengan Tuhan. Penderitaan adalah berkat karena seringkali dalam penderitaan kita ingat kepada Tuhan dan mengandalkan Dia untuk bertahan dan berharap kepada Dia untuk pertolongannya agar bisa keluar dari penderitaan kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati dengan semua yang kita butuhkan. Pada saat kita kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk penderitaan. Pada mulanya di Taman Eden, Adam dan Hawa diberikan semua yang didambakan manusia. Bumi dan segala isinya untuk dikelola dan dinikmati. Dosa manusia menyebabkan mereka menderita. Adam harus bekerja keras untuk penghidupan, dan Hawa harus kesakitan untuk membawa keturunannya ke dunia ini. Dan kita membawa dosa itu dan menderita. Tuhan menghendaki anak-anaknya, kita yang percaya kepada Kristus, untuk mampu bersukacita dan memiliki damai sejahtera meskipun dalam penderitaan. Karena kita tahu nanti pada masa yang akan datang, pencobaan terhadap iman kita akan menjadi lebih sukar dan sulit. Dan akan lebih banyak lagi orang yang akan meninggalkan Tuhan hanya untuk dapat bertahan hidup di dunia ini. Banyak orang yang akan berkompromi dan mengambil jalan pintas hanya agar dapat bertahan dan selamat dalam dunia ini. Bayangkan, bukankah akan menjadi sebuah lelucon yang ironis ketika kita menyangkal Tuhan hari ini dan dipanggil Tuhan pulang keesokan harinya. Kita akan bertemu Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan keselamatan kita. Saya akan sangat malu jika saya tidak menyelesaikan pertandingan iman saya seperti yang Tuhan kehendaki bagi saya. Sangat malu. Karena sekian lama saya hidup di dunia ini, saya telah banyak diberkati. Tetapi pada akhir pertandingan, saya mengkhianati Sang Pemberi hidup dan berkat-berkat kehidupan. Tidak mudah hidup di dunia ini ketika pada saat yang bersamaan kita meminta kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ketika dunia ini penuh dengan anak-anak iblis dan kegelapan. Bagaimana bisa diberkati di dunia ketika kita harus tidak menjadi serupa dengan dunia? Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Jadi marilah kita mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Bukan kepada saldo tabungan kita, bukan kepada pertolongan manusia, bahkan tidak kepada diri kita sendiri. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang setia, yang kekal dan tidak pernah berubah. Mari kita belajar untuk menyangkal keinginan kita untuk mencari dunia ini. Mari kita mencari Dia dan segala kemuliaannya. Hidup di dunia ini hanya sementara dan hanya sampah jika dibandingkan dengan hidup dalam kekekalan bersama Yesus. Bahkan saat ini pun Dia selalu tersedia bagi kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapa, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih karena sudah menjadi sumber pertolongan kami, menjadi sumber yang tetap setia, yang selalu dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk sepenuhnya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu dalam segala aspek kehidupan kami. Kami tahu kami tidak layak Tuhan, tapi kasih-Mu yang sempurna, kasih karunia-Mu selalu menyertai kami dan menolong kami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hanya kepada Engkau saja harapan pertolongan kami dan tempat kami datang untuk mengandalkan segala kehidupan kami. Nah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.